Seperti yang kita ketahui, India dan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, dan yang mengejutkan adalah keduanya hampir memiliki masalah dan tantangan yang sama, yaitu politik identitas, populisme, korupsi, dan lainnya. Tanpa basa-basi, mari kita terjun lebih jauh dan melihat lebih dalam lagi. Menurut sumber yang menyebutkan tingkat IQ penduduk Indonesia berada di angka 78, ternyata sangat mengejutkan karena pada sumber tersebut juga menyebutkan IQ penduduk India yang berada di angka 76. Jadi karena hanya beda 2 poin maka bisa disimpulkan bahwa tingkat kepintaran penduduk kedua negara adalah sama. Menurut data dari Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia mendapat skor 37 dan India mendapatkan skor 38. Sangat mengejutkan, hanya beda 1 poin saja. Tetapi sama-sama berada di zona yang sama, dengan persepsi korupsi yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, membuang sampah sembarangan sudah menjadi tradisi dan budaya dari penduduk kedua negara. Alam dan sungai adalah tempat sampah paling efisien bagi mereka. Mungkin Indonesia terlihat lebih baik dan bersih jika dibandingkan dengan India, tapi jangan salah, jumlah penduduk di Indonesia hanyalah 280 juta sedangkan jumlah penduduk India adalah 1,4 miliar. Jadi coba bayangkan jika Indonesia penduduknya juga 1,4 miliar. Apakah kondisinya akan sama seperti India? Coba kasih pendapatmu di kolom komentar. Sudah menjadi rahasia umum jika penduduk di kedua negara suka ngehalu kalau negaranya kuat, militernya kuat dan top di dunia. Padahal kenyataannya Indonesia masih kewalahan menghadapi OPM di Papua dan India juga kewalahan dan kalah sama Pakistan. Sepertinya fenomena ini diturunkan dari pemimpin masing-masing negara. Contohnya pemimpin India yang suka ngehalu kalau India akan mengalahkan Cina dan menjadi negara superpower. Dan pemimpin Indonesia yang belakangan ngomong kalau Indonesia akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia. Melihat posisi Indonesia di urutan nomor 108 saat ini, memimpikan Indonesia menjadi top 4 kalau bukan ngehalu namanya apa? Sekian video dari saya dan tentu saja masih banyak persamaan lainnya, seperti sound horeg, isu agama, pengangguran massal, kesenjangan antara kaya dan miskin, hukum yang tidak jelas dan sebagainya. Melalui video ini semoga generasi muda Indonesia bisa sadar dan melangkah ke arah yang benar dan jangan sampai kita semakin terjebak dan terpuruk seperti India. Belajarlah dan contohlah negara yang lebih baik, lebih maju dan makmur. Jauhilah perilaku yang buruk dari negara yang terbelakang dan terpuruk. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.